Perkenalkan, nama saya Siska Yanti Lorde Sinaga dengan NIM 2205141044, kelas MRKG 6B, Program Studi Manajemen Rekayasa Konstruksi Gedung, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Medan. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Metode Pelaksanaan Bangunan dengan dosen pengampu Bapak Nafriyadi SPDMT. Di sini saya akan menjelaskan metode pelaksanaan pekerjaan plat lantai half slab precast. Adapun topik pembahasannya, yang pertama definisi, yang kedua kelebihan dan kekurangan, yang ketiga metode pelaksanaan, yang keempat quality control. Yang pertama definisi. Pengertian plat lantai precast. Plat lantai adalah struktur tipis yang dibuat dari beton bertulang dengan bidang yang arahnya horizontal dan beban yang bekerja tegak lurus pada bidang struktur tersebut, sehingga pada bangunan gedung, plat ini berfungsi sebagai diafragma atau unsur pengaku horizontal yang sangat bermanfaat untuk mendukung ketegaran balok portal. Dalam perencanaannya, plat lantai harus dibuat rata, kaku, dan lurus agar dapat menahan beban di atasnya dengan baik. Plat pracetak adalah elemen plat beton yang dibuat dan dicetak terlebih dahulu di pabrik atau precast yard menggunakan cetakan khusus, dan masing-masing bagian komponennya dibuat secara terpisah dan dihubungkan dengan metode penyambungan plat agar tersambung antar plat. Half slab precast adalah sistem struktur plat lantai yang dibagi menjadi dua ketebalan, yaitu sebagian ketebalan bagian atas berupa beton cor di tempat atau cast in situ, dan sebagian lagi yang bagian bawah berupa beton pracetak. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan penggunaan plat lantai half slab precast ini, yang pertama efisiensi waktu pelaksanaan. Pekerjaan struktur lantai lebih cepat karena panel pracetak tinggal dipasang dan topping cor di tempat. Yang kedua, mutu beton lebih terjamin. Panel dibuat di pabrik dengan kontrol mutu ketat sehingga kualitas dan kekuatannya lebih terjamin. Yang ketiga, pengurangan beban struktural. Penggunaan half slab dapat mengurangi beban struktural pada bangunan, terutama pada struktur bangunan yang tidak memerlukan daya dukung penuh di seluruh area lantai. Yang keempat, presisi dimensi dan permukaan rata. Dimensi plat lebih presisi karena dibuat dengan cetakan tetap di pabrik. Permukaan bawah plat rata dan bisa langsung menjadi plafon. Yang kelima, kemudahan pemasangan. Plat half precast dirancang untuk kemudahan pemasangan dan dapat menjadi working platform sementara selama pengecoran. Adapun kekurangan penggunaan plat lantai half slab precast ini, yang pertama, kualitas sambungan sangat menentukan. Jika sambungan antar panel atau sambungan ke struktur utama tidak dikerjakan dengan baik, dapat menimbulkan retak atau kerusakan struktural. Yang kedua, biaya lebih tinggi. Biaya produksi panel di pabrik dan mobilisasi alat berat lebih mahal dibanding sistem konvensional. Yang ketiga, fleksibilitas desain terbatas. Half slab tidak cocok untuk bentuk-bentuk plat yang tidak beraturan atau banyak bukaan. Perlu pekerjaan tambahan untuk area yang tidak bisa dicetak sebagai panel standar. Yang keempat, potensi keretakan. Perencanaan yang kurang tepat atau pembanding tidak sesuai dapat menyebabkan keretakan pada plat, terutama pada sambungan. Yang ketiga, metode pelaksanaan. Alat yang digunakan, yang pertama itu ada tower crane, yaitu alat berat yang digunakan untuk pengangkatan atau erection material plat half slab precast maupun material lainnya ke tempat yang lebih tinggi. Yang kedua itu ada concrete pump, yaitu alat berat yang berfungsi untuk memompa campuran beton ke tempat yang sulit dijangkau maupun ke tempat yang lebih tinggi. Dan yang ketiga ada soaring jacks, yaitu alat yang berfungsi menahan plat pracetak, backisting, dan elemen beton topping di saat pengecoran maupun sudah mengeras. Yang keempat ada peranca atau scaffolding, yaitu alat yang berfungsi sebagai penahan beban pekerja dan peralatan lainnya. Dan yang kelima ada truck trailer, yaitu transportasi pengangkutan plat dari pabrik ke lokasi. Pelaksanaan pekerjaan half slab precast, yaitu yang pertama memasang scaffolding atau peranca. Peranca berfungsi untuk menahan beban pekerja dan material lainnya. Peranca dipasang sesuai dengan prosedur agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Selanjutnya, pemasangan balok kayu di atas peranca yang berfungsi untuk menahan beban backisting. Selanjutnya, pemasangan soaring jacks yang berfungsi untuk menahan beban pelat dan beton topping setelah pengecoran.
soldering jacks dipasang sesuai dengan prosedur agar tidak terjadi kemiringan dan menyebabkan pelat runtuh. Dan selanjutnya itu pekerjaan backcasting pada balok, di mana balok pada pekerjaan ini menggunakan metode konvensional, yaitu pengecoran di tempat. Dan selanjutnya pemasangan hub slab precast. Yang pertama itu pelat diturunkan dari truk trailer, lalu pengecekan apakah ada cacat dan keretakan serta mutu yang sesuai. Selanjutnya pengangkatan pelat menggunakan metode erection, yaitu pengangkatan melalui crane karena berada pada ketinggian tertentu. Selanjutnya pemasangan pelat dilakukan dengan hati-hati agar tidak terjadi kemiringan ataupun jatuh. Selanjutnya pemasangan MEP ataupun mechanical, electrical, dan plumbing, di mana pemasangan kabel-kabel listrik ataupun pipa. Selanjutnya pemasangan tulangan atas pelat. Setelah pemasangan tulangan atas pelat, beton dituangkan melalui concrete pump karena berada pada ketinggian tertentu. Sambil dituangkan, beton diratakan atau dipadatkan secara merata. Selanjutnya setelah mengeras, nanti beton akan dihaluskan menggunakan curing agar tidak terjadi tonjolan ataupun percak-percak yang mengganggu. Itulah video pelaksanaan pekerjaan hub slab precast. Lalu selanjutnya sambungan yang digunakan pada pelaksanaan tadi itu ada sambungan basah atau wet joint. Sambungan basah atau wet joint adalah metode penyambungan antar elemen precast yang dilakukan dengan pengecoran beton cast in situ
di area sambungan. Sambungan base terdiri dari keluarnya besi tulangan dari bagian ujung komponen beton pracetak, yang mana antar tulangan tersebut dihubungkan dengan bantuan mechanical joint atau batang penyaluran. Kemudian pada bagian sambungan tersebut dilakukan pengecoran beton di tempat. Jenis sambungan ini berfungsi dengan baik untuk mengurangi penambahan tegangan yang terjadi akibat rangka, susut, dan perubahan temperatur. Jadi, ini ada tipe sambungan yang digunakan pada video pelaksanaan pekerjaan hub shape tadi. Lalu yang keempat ada quality control. Quality control yang dilakukan pada tahap perencanaan. Yang pertama pada tahap perencanaan. Pastikan spesifikasi teknis plat hub slab termasuk dimensi, ketebalan, jenis beton, mutu beton, dan kebutuhan tulangan telah sesuai dengan perencanaan dan standar yang berlaku. Selanjutnya, periksa desain struktur plat hub slab untuk memastikan bahwa sistem hub slab precast sesuai dengan kondisi bangunan dan dapat menyalurkan beban dengan baik beban mati maupun beban hidup. Yang kedua itu ada tahap produksi di pabrik. Lakukan kontrol kualitas terhadap bahan baku beton seperti semen, agregat kasar, agregat halus, air, dan bahan tambahannya untuk memastikan standar yang dipersyaratkan. Selanjutnya, pastikan proses pencampuran beton dilakukan dengan proporsi yang tepat berdasarkan perhitungan desain dan pengawasan terhadap takaran bahan waktu pencampuran sangat penting. Selanjutnya, lakukan pengujian mutu beton di laboratorium seperti uji kuat tekan, kuat tarik, dan kuat lentur untuk memastikan bahwa beton memenuhi standar yang ditetapkan. Selanjutnya, periksa dimensi dan bentuk plat secara visual dan dengan alat ukur untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi. Selanjutnya, pastikan permukaan plat halus dan rata, bebas dari cacat, seperti retak, crawl post, atau tonjolan. Lalu yang ketiga ada tahap transportasi dan penanganan di lapangan, yaitu gunakan tali atau pengak lain untuk mengikat plat pada truk trailer untuk memastikan plat tidak jatuh dan melukai pengendara lain di jalan. Selanjutnya, apakah ada kerusakan fisik, retak, atau cacat selama transportasi? Selanjutnya, gunakan alat berat yang sesuai dan pastikan plat ditumpuk di tempat datar dan aman. Yang keempat, tahap pemasangan di lapangan. Pastikan area pemasangan telah siap, termasuk pemasangan backing tambahan, scaffolding, dan shoring check. Lalu pengecekan tulangan tambahan atau tulangan sambungan sesuai rencana kerja. Selanjutnya, pastikan sambungan antara plat terpasang dengan kuat dan rapat menggunakan bahan pengisi yang tepat. Selanjutnya lagi, proses pengecoran beton topping dilakukan merata dan dilakukan pemadatan yang cukup. Lalu yang terakhir, periksa permukaan akhir seperti kerataan, tidak adanya retak atau cacat. Itulah penjelasan materi mengenai metode pelaksanaan pekerjaan hub slab precast dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.